Saya berdiri di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta pukul 2.15 dini hari. Ponsel masih panas di tangan, dan dunia luar sedang membelakangi Iran habis-habisan. Sanksi bertubi-tubi, kecaman dari barat, isolasi yang semakin ketat. Tapi di feed X dan komentar Instagram, ribuan akun Iran justru menulis kalimat-kalimat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Indonesia tidak pernah meninggalkan kami saat paling gelap, tulis seorang ayah dari Teheran bernama Reza. Kalian negara muslim terbesar yang benar-benar tahu arti keadilan, bukan cuma omong kosong. Yang lain, seorang mahasiswi bernama Fatima menulis, Indonesia bukti bahwa Islam dan kemajuan bisa berjalan bersama tanpa harus kehilangan hati. Kami iri, tapi juga bangga. Saya, Alex Harper, jurnalis Australia yang sudah 10 tahun meliput Timur Tengah, datang ke sini dengan satu misi. Mencari tahu kenapa negara yang sedang terkucil ini memandang Indonesia seperti saudara kandung. Pesawat saya mendarat tepat waktu. Pintu kabin terbuka, udara tropis langsung menyergap. Saya sudah siap menghadapi antrian imigrasi berjam-jam, petugas yang jutek, dan kekacauan khas negara berkembang yang selalu saya bayangkan. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat saya terdiam di tempat. Gerbang imigrasi hampir kosong. Hanya ada 3 orang di depan saya. Saya melirik jam tangan. 2.27. Petugas pria muda dengan seragam rapi, senyum kecil di wajahnya, melambai agar saya maju. Selamat pagi, Bapak. Paspor dan e-visa sudah di aplikasi. Tanyanya dalam bahasa Inggris yang jernih, tanpa logat berat. Saya mengangguk, menyerahkan ponsel. Dia scan cepat, mata menyipit sebentar, lalu mengembalikan dengan tangan kiri sambil mengucap, "Terima kasih Bapak Alex, selamat datang di Indonesia. Semoga perjalanannya menyenangkan." Stempel jatuh dalam 2 detik. Tidak ada pertanyaan ribet, tidak ada tatapan curiga. Saya berjalan keluar ruang imigrasi dalam waktu kurang dari 4 menit. Di benak saya, yang terbayang adalah bandara di Timur Tengah saat krisis. Antrian panjang, suara teriakan, keringat bercucuran. Tapi di sini, hanya suara roda koper yang pelan bergulir di lantai mengkilap. Bagasi keluar lebih cepat lagi. Nomor penerbangan saya muncul di layar besar dalam hitungan menit. Koper hitam saya sudah berputar di belt nomor 5. Seorang petugas keamanan mendekat, bukan untuk memeriksa, tapi menawarkan troli dengan sopan. "Butuh bantuan, Pak?" tanyanya. Saya geleng kepala, tapi dia tetap tersenyum dan mengatakan, "Kalau ada apa-apa, kami di sini." Saya tarik koper keluar pintu kedatangan. Udara malam Jakarta terasa lembab tapi tidak pengap. Lampu bandara terang benderang, tidak ada sudut gelap, tidak ada tukang ojek liar yang mengepung. Malah ada petugas airport security yang mengarahkan penumpang ke area taksi dan transportasi umum dengan papan kecil bertuliskan "Selamat datang" dalam 4 bahasa. Saya duduk sebentar di bangku luar, membuka ponsel lagi. Komentar Iran masih mengalir. Seorang akun dengan foto hijab hitam menulis, "Saya lihat berita Indonesia kirim bantuan medis diam-diam ke kami, meski dunia bilang jangan. Itu bukan politik, itu hati." Yang lain, seorang engineer dari Isfahan komentar, "Indonesia bukti bahwa negara besar bisa tetap rendah hati. Kalian tidak perlu teriak-teriak untuk dihormati." Saya tersenyum sinis dalam hati. Dulu saya pikir ini cuma propaganda. Tapi sekarang saya di sini, baru saja melewati imigrasi dan bagasi dalam waktu yang lebih cepat daripada di Bandara Sydney pada jam sibuk. Apa yang saya lihat tidak cocok dengan bayangan saya tentang negara muslim terbesar yang pasti kacau. Saya pesan taksi online. Aplikasi langsung connect dalam 3 detik. Sopirnya bernama Budi. Mobil Avanza Silver mengkilap tiba di depan pintu kedatangan dalam 4 menit. Dia turun, membukakan pintu belakang, dan menyapa. "Selamat malam, Pak Alex. Dari Australia ya? Perjalanan lancar?" Saya naik. AC langsung menyala sejuk. Budi tidak banyak bicara, tapi saat saya tanya soal lalu lintas malam, dia jawab tenang. "Jam segini biasanya padat di tol, tapi kami sudah biasa, Pak. Sistemnya sudah lebih baik dari dulu." Mobil meluncur halus. Di luar jendela,
Jalan tol terang, tidak ada lubang, tidak ada motor yang nyelonong seenaknya. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan. Tertib, teratur. Saya scroll lagi komentar Iran. Kali ini seorang dokter dari Shiraz menulis panjang. Indonesia adalah harapan kami. Kalian tunjukkan bahwa Muslim bisa maju tanpa harus jadi ekstrim atau jadi boneka barat. Itu yang kami butuhkan sekarang. Mobil melaju di bawah lampu jalan yang teratur. Saya merasa ada sesuatu yang mulai retak di dalam dada. Prasangka saya yang sudah bertahun-tahun bahwa Indonesia pasti lambat, pasti berantakan, pasti penuh drama, mulai goyah hanya dalam setengah jam pertama menginjak tanah ini. Saya belum sampai hotel, tapi sudah merasakan denyut nadi sebuah negara yang berjalan dengan tenang, tanpa perlu teriak-teriak untuk membuktikan diri. Di layar ponsel, komentar terakhir dari seorang remaja Iran berusia 19 tahun muncul. Suatu hari nanti saya ingin ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi untuk belajar bagaimana tetap jadi diri sendiri di tengah tekanan dunia. Mobil berbelok ke arah pusat kota. Saya menutup ponsel, menatap keluar. Malam Jakarta terasa berbeda. Bukan seperti yang saya bayangkan. Dan entah kenapa, dada saya terasa lebih ringan. Mobil meluncur halus di tol menuju pusat kota. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 02.48. Saya duduk di belakang. AC menyala pelan. Dan Budi, sopir berusia sekitar 40 tahun, memegang kemudi dengan tenang. Tidak ada klakson ribut, tidak ada motor yang tiba-tiba nyelonong dari kiri. Hanya lampu jalan yang berbaris rapi. Setiap tiangnya menyala terang tanpa mati satupun. Pak Alex dari Australia ya? Tanya Budi pelan. Suaranya ramah tanpa memaksa. Perjalanan malam ini lancar. Biasanya penumpang dari bandara suka kaget karena macetnya Jakarta. Tapi jam segini tol sudah longgar. Saya mengangguk, masih agak linglung. Iya, saya kira bakal macet parah, tapi ini rapi sekali. Budi tersenyum kecil di spion. Dulu memang parah, Pak, tapi sekarang ada sistemnya. CCTV, patroli, aplikasi yang ngatur lalu lintas. Kami warga biasa juga ikut jaga supaya tidak kacau. Saya buka ponsel lagi. Komentar-komentar dari Iran masih banjir. Seorang ibu rumah tangga dari Mashhad menulis, Indonesia kirim obat dan dokter diam-diam ke kami. Dunia bilang sanksi, tapi kalian tetap bantu. Itu bukan politik, itu kemanusiaan. Yang lain, seorang pemuda bernama Amir dari Tabriz komentar, saya lihat video Jakarta. Orang-orangnya tertib, sopan, meski kota besar. Kami di Iran lagi susah. Tapi melihat Indonesia maju tanpa kehilangan agama, itu memberi kami harapan. Saya baca keras-keras sedikit untuk Budi. Dia mengangguk pelan. Wah, Pak, saya dengar di berita Iran lagi kena tekanan berat. Kami di sini, sebagai negara Muslim terbesar, memang harus bantu sesama. Bukan karena mau pamer, tapi karena sesama umat. Dulu saya juga mikir negara kita ini pasti berantakan. Tapi lihat sendiri deh, Pak. Semuanya jalan. Mobil melewati sebuah flyover. Di bawahnya, lampu-lampu kendaraan bergerak tertib seperti aliran sungai yang tenang. Tidak ada sampah berserakan di pinggir jalan. Tidak ada pedagang kaki lima yang memblokir lajur darurat. Jam menunjukkan 03.05 saat kami keluar tol. Budi menyalakan sein. Berbelok ke jalan arteri yang lebih sempit tapi tetap bersih. Hotel Bapak di Tamrin ya? 15 menit lagi sampai. Kalau mau, besok pagi saya bisa jemput lagi kalau butuh keliling. Saya terkejut. Sopir taksi online di Australia jarang menawarkan begitu. Apalagi dengan nada tulus. Terima kasih, Budi. Kamu tahu soal situasi Iran? Tanya saya. Dia mengangguk. Sedikit, Pak. Saya ikuti di YouTube. Mereka lagi susah. Tapi bangga dengan Indonesia karena kita tidak ikut-ikutan menghakimi. Kita bantu lewat jalur kemanusiaan. Lewat hati.
Itu yang membuat mereka respect. Kota Jakarta malam itu terasa hidup tapi tidak liar. Gedung-gedung pencakar langit menyala dengan lampu LED yang teratur. Tidak ada kabel listrik bergelantungan seenaknya. Di trotoar, beberapa pejalan kaki berjalan santai. Ada yang bawa tas kerja, ada yang jalan cepat, tapi tidak saling dorong. Saya lihat jam di ponsel, 03.18. Perjalanan dari bandara cuma 40 menit, tanpa drama. Budi memperlambat mobil di depan hotel bintang 5 yang lobinya terang benderang. Dia turun lebih dulu, membukakan pintu dan membantu angkat koper kecil saya. Selamat istirahat, Pak Alex. Kalau ada apa-apa, chat saja. Semoga besok Bapak nemu yang lebih menarik di Jakarta. Saya bayar lewat aplikasi, tambah tip kecil. Dia terima dengan senyum, tangan kanan di dada. Terima kasih banyak, Pak. Hati-hati ya. Saya masuk ke lobi hotel. Udara sejuk, lantai marmer mengkilap. Tapi yang membuat saya berhenti sebentar adalah ponsel yang bergetar lagi. Komentar baru dari seorang guru di KOM. Indonesia adalah contoh bahwa negara besar bisa tetap rendah hati. Kalian tidak perlu sanksi untuk dihormati dunia. Kami di Iran, meski dibelakangi, tetap doakan kalian sukses karena kalian bukti Islam bisa damai dan maju. Saya berdiri di depan meja resepsionis, masih memegang ponsel. Prasangka saya yang dulu, bahwa Indonesia pasti penuh kekacauan, pasti lambat, pasti tidak peduli dunia luar, mulai retak lebih dalam. Baru 1 jam di tanah ini, dan saya sudah melihat sistem yang berjalan, orang-orang yang sopan tanpa dibuat-buat, dan sebuah negara yang diam-diam menjadi teladan bagi bangsa yang sedang tertekan. Lift naik ke lantai 10. Kamar saya sudah siap, kartu kunci di tangan resepsionis dengan senyum cepat. Saya taruh koper, duduk di tepi tempat tidur, dan buka jendela. Malam Jakarta terbentang di bawah. Lampu-lampunya seperti ribuan bintang yang tertib. Dada saya terasa sesak, tapi bukan karena marah. Ini rasa aneh yang belum pernah saya rasakan di negara lain. Sebuah negara besar yang berjalan dengan tenang, tanpa perlu teriak-teriak untuk membuktikan diri. Dan rakyat Iran, di tengah kegelapan mereka, melihat itu semua dengan jelas. Saya berdiri di depan meja resepsionis pukul 3.25 dini hari. Lampu lobi hotel menyala lembut. Bukan silau, tapi cukup terang hingga setiap sudut terlihat jelas. Lantai marmer mengkilap. Tidak ada noda sepatu atau bekas air. Seorang perempuan muda dengan seragam biru dongker rapi, name tag bertuliskan Rina, guest service, langsung menyapa saya dengan senyum kecil yang tidak dibuat-buat. Selamat pagi, Pak Alex Harper. Reservasi sudah kami siapkan sejak tadi. Kamar deluxe lantai 10, nomor 1023. Apakah Bapak ingin proses check-in sekarang atau besok pagi saja? Saya kaget. Biasanya di hotel-hotel besar yang pernah saya datangi di Timur Tengah saat krisis, petugas akan bertanya ulang data, minta kartu kredit cadangan, lalu menyuruh duduk lama sambil mengetik lambat. Tapi Rina hanya butuh 20 detik untuk scan paspor saya yang sudah difoto di aplikasi. Semua sudah match, Pak. Kartu kunci sudah siap. Lift di sebelah kiri, langsung ke lantai 10. Ada bellboy kalau Bapak butuh bantuan koper. Dia menyerahkan kartu dengan kedua tangan. Mata bertemu mata sebentar. Bukan tatapan dingin, tapi hangat, seperti menyambut tamu lama. Kalau ada apa-apa malam ini, hubungi nomor nolong saja. Kami standby 24 jam. Selama istirahat, Pak Alex. Tidak ada basa-basi panjang. Tidak ada pertanyaan dari mana Bapak yang mengganggu. Hanya efisiensi yang halus dan sopan. Saya tarik koper ke lift. Pintu terbuka dalam 3 detik. Di dalam, ada aroma kopi khas Indonesia yang samar. Bukan parfum murahan. Lift naik mulus. Tidak bergetar. Pintu kamar 1023 terbuka dengan suara klik pelan. Kamarnya bersih. Spray putih rapi. AC sudah menyala 24 derajat. Jendela menghadap ke arah Monas yang samar-samar terlihat di kejauhan. Jam dinding menunjukkan 03.32. Dari bandara sampai kamar, total 1 jam 15 menit. Saya duduk di tepi ranjang,
Lelah, tapi anehnya tidak kesal. Ponsel saya bergetar lagi. Komentar-komentar dari Iran masih mengalir deras meski jam sudah larut di sana. Seorang akun dengan nama @sinatehran80 menulis, "Saya lihat video check-in hotel di Jakarta. Petugasnya ramah, cepat, tidak ribet. Di Iran sekarang, hotel pun susah karena listrik mati berjam-jam. Indonesia kasih kami contoh bahwa negara besar tetap bisa layani tamu dengan hati." Yang lain, seorang perempuan bernama Leila dari Bandar Abbas, komentar panjang. "Indonesia tidak pernah tinggalkan kami. Saat dunia tutup pelabuhan buat kapal Iran, kalian buka jalur kemanusiaan lewat dermaga di Surabaya." Itu bukan berita besar di CNN, tapi kami di sini tahu. Kalian negara Muslim yang dewasa. Saya baca sambil menggeleng pelan. Dulu saya anggap komentar-komentar ini cuma emosi semata. Sekarang, baru beberapa jam di sini, saya merasakan sendiri apa yang mereka puji. Saya buka jendela kamar sedikit. Udara malam Jakarta masuk. Lembab tapi segar. Di bawah, Jalan Tamrin masih ramai meski dini hari. Mobil-mobil melaju tertib. Lampu lalu lintas berganti warna tepat waktu. Tidak ada suara klakson panik. Saya ingat komentar seorang mahasiswa kedokteran dari Isfahan yang muncul tadi. Indonesia bukti bahwa Islam dan modernisasi bisa bersatu. Kalian punya masjid megah, tapi juga kereta cepat, bandara kelas dunia, dan orang-orangnya tetap ramah. Kami di Iran lagi berjuang sendirian. Tapi lihat kalian, kami yakin suatu hari nanti kami juga bisa seperti itu. Rina, petugas tadi, tiba-tiba muncul di pikiran saya. Dia tidak bertanya agama saya, tidak menanyakan politik, hanya melayani dengan cepat dan tulus. Itu yang membuat dada saya terasa sesak. Di negara saya sendiri, di Australia, pelayanan hotel seringkali dingin dan formal. Di sini, di tengah malam, seorang perempuan Indonesia memperlakukan saya seperti tamu kehormatan, tanpa tahu saya sedang meliput soal Iran. Saya buka aplikasi berita sebentar. Judul utama masih tentang sanksi baru terhadap Teheran. Tapi di kolom komentar, ribuan akun Iran menulis nama Indonesia berulang-ulang. Terima kasih Indonesia atas bantuan vaksin yang diam-diam dikirim lewat jalur tidak resmi. Kalian negara yang tidak takut dibenci Barat demi keadilan. Satu hari saya ingin ke Jakarta, belajar bagaimana tetap tenang di tengah badai. Saya taruh ponsel di meja, berbaring sebentar. Mata saya berat, tapi pikiran tidak mau diam. Prasangka saya yang bertahun-tahun bahwa negara Muslim terbesar pasti lambat, pasti penuh korupsi kecil-kecilan di setiap layanan, pasti tidak peduli pada negara lain yang sedang menderita, mulai retak lebih dalam lagi. Baru check-in saja, saya sudah merasakan sistem yang berjalan. Petugas yang tidak malas, lift yang tidak mogok, kamar yang siap dalam hitungan menit. Dan di luar sana, rakyat Iran yang sedang terisolasi melihat Indonesia sebagai cahaya. Bukan karena pidato besar, tapi karena detail-detail kecil seperti ini. Senyum Rina, kecepatan lift, ketenangan kota malam. Saya bangun lagi, buka kulkas mini. Ada air mineral dingin dan sepotong coklat kecil dengan catatan tulisan tangan. Selamat datang di Indonesia, Pak Alex. Semoga malam Bapak nyenyak. Tanda tangan Rina. Saya tersenyum sendiri. Dunia sedang membelakangi Iran, tapi Indonesia, tanpa banyak bicara, sedang membuka pintu lebar-lebar. Dan saya, yang datang dengan segudang prasangka, mulai merasa seperti orang asing di dalam cerita yang lebih besar dari yang saya duga. Saya terbangun pukul 7.12 pagi. Cahaya matahari Jakarta menyusup lewat celah gorden tipis. Tidak terlalu terik. Hanya hangat seperti sapaan pagi yang sopan. Kamar masih sejuk. AC berhenti otomatis saat sensor mendeteksi saya sudah bangun. Saya bangkit, buka jendela lebar-lebar. Di bawah, Jalan Tamrin sudah hidup. Mobil-mobil melaju tertib di lajur masing-masing. Motor-motor berbaris rapi di jalur khusus. Tidak ada suara klakson panik. Udara pagi terasa segar, meski kota besar.
Bukan bau asap tebal seperti yang saya bayangkan dari cerita lama tentang Jakarta. Saya mandi cepat, pakai baju polo biasa, lalu turun ke lobi. Rina dari semalam tidak lagi bertugas, tapi petugas pagi bernama Andi sudah siap dengan senyum. Selamat pagi, Pak Alex. Sarapan sudah dibuka di lantai 2. Kalau mau keluar, ada shuttle hotel ke pusat kota setiap 15 menit. Tidak ada penawaran berlebihan, hanya informasi tepat dan jelas. Saya sarapan ringan. Nasi goreng yang hangat, telur mata sapi sempurna, dan secangkir kopi tubruk yang aromanya langsung mengingatkan saya pada Indonesia sejati. Pukul 8.05, saya sudah di luar. Saya putuskan jalan kaki dulu ke arah pasar Tanah Abang yang dekat, lalu lanjut ke mall modern di sebelahnya. Trotoar bersih, tidak ada genangan air, tidak ada sampah plastik beterbangan. Setiap 50 meter ada tempat sampah dengan tutup otomatis, dan saya lihat 2 petugas kebersihan kota menyapu pelan sambil menyapa pejalan kaki dengan, "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Pak." Mereka pakai seragam oranye rapi, topi, dan sarung tangan. Bukan pekerjaan asal-asalan. Di pasar Tanah Abang pagi itu, hiruk-pikuk sudah mulai, tapi tidak berantakan. Jam 8.40, lorong-lorong pasar masih sejuk karena ventilasi alami yang bagus. Pedagang kain dan baju sudah buka lapak, tapi tidak ada yang berteriak memanggil-manggil seenaknya. Seorang ibu penjual batik, namanya Bu Siti, melihat saya berdiri agak bingung. "Mau lihat batik, Mas? Silahkan. Tidak usah beli kalau tidak suka. Cuma lihat-lihat saja boleh," katanya sambil tersenyum lebar. Tangan menyodorkan secangkir teh hangat dari termos kecilnya. Saya ambil. Rasanya manis pas. Dia cerita pelan sambil melipat kain. "Dari Australia ya? Wah, jauh sekali. Tapi kalau suka Indonesia, datang lagi saja. Kami di sini biasa melayani tamu dari mana saja." Tidak ada tawar-menawar paksa. Tidak ada tekanan. Saya beli 2 helai batik motif sederhana. Bayar pakai kris, transaksi selesai dalam 15 detik. Bu Siti ucap terima kasih sambil tangan kanan di dada. "Semoga cocok, Mas. Hati-hati di jalan ya." Saya lanjut ke mall modern sebelahnya, Grand Indonesia. Pintu masuk otomatis terbuka pelan. AC langsung menyambut sejuk. Lantai mengkilap. Tidak ada jejak sepatu kotor. Pukul 9.25. Orang-orang berlalu lalang tertib. Ibu-ibu bawa anak kecil sambil pegang tangan. Karyawan kantor berjalan cepat tapi tidak saling dorong. Saya masuk ke food court lantai bawah. Seorang pelayan warung soto, Mas Joko, melayani saya dengan cepat. "Mau soto ayam, Pak?" "Duduk dulu, sebentar ya. Panas-panas." Mangkuk datang dalam 4 menit. Kuahnya bening, daging empuk, dan dia tambahkan kerupuk tanpa diminta. "Ini bonus dari kami, Pak. Selamat menikmati." Saya makan sambil buka ponsel. Komentar Iran pagi ini sudah semakin banyak. Seorang akun @farahiran995 menulis, "Saya lihat foto pasar Jakarta di Instagram. Pedagangnya ramah, kota bersih, orang-orangnya santai tapi tertib. Di Iran sekarang pasar tutup lebih awal karena listrik padam. Indonesia kasih kami mimpi bahwa suatu hari kami juga bisa hidup normal seperti itu." Saya scroll lagi. Seorang bapak dari Yazd komentar, "Indonesia negara muslim terbesar tapi tidak sombong. Kalian bantu kami lewat bantuan kemanusiaan tanpa syarat. Pedagang di pasar kalian saja sudah tunjukkan hati yang besar. Ramah ke orang asing tanpa pamrih. Kami di sini iri, tapi juga bangga." Saya angkat kepala, lihat sekeliling. Di mall ini ada masjid kecil di lantai atas yang bersih dan tenang. Tapi di sampingnya ada gereja dan pura kecil di area komunitas. Semua berdampingan tanpa ribut. Seorang security mall lewat, menyapa saya dengan, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Meski saya cuma duduk diam. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada pemeriksaan berlebihan. Pukul 10.50, saya keluar mall. Jalan kembali ke hotel terasa lebih pendek karena kota ini mulai terasa akrab. Di trotoar, seorang tukang parkir motor menyapa saya. "Hati-hati mobilnya, Pak.
Semoga harinya menyenangkan. Saya balas senyum. Kebersihan kota ini bukan kebetulan. Ada petugas yang rajin, ada warga yang buang sampah pada tempatnya. Ada sistem yang bekerja tanpa perlu diingatkan. Prasangka saya tentang kekacauan tropis sudah hampir lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran yang semakin dalam. Kenapa rakyat Iran yang sedang dibelakangi dunia melihat Indonesia dengan mata penuh harap seperti ini? Saya kembali ke hotel pukul 11.20. Di lobi, Andi menyapa lagi. Bagaimana paginya, Pak Alex? Menikmati Jakarta? Saya mengangguk pelan. Ya, saya menikmati. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai mengerti kenapa komentar-komentar itu membuat bulu kuduk. Bukan karena pidato besar, tapi karena detail kecil pagi ini. Senyum Bu Siti, kuah soto yang pas, trotoar yang bersih, dan sebuah kota yang berjalan dengan tenang meski dunia luar sedang ribut. Iran sedang gelap, tapi dari sini, Indonesia terlihat seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam. Saya keluar dari hotel pukul 13.15 siang itu. Matahari Jakarta sudah tinggi, tapi tidak menyengat terlalu keras, karena awan tipis menutupi langit. Udara terasa lembab, tapi tidak pengap. Angin sepoi dari arah selatan masih tercium samar. Saya putuskan tidak pakai taksi online kali ini. Saya mau naik transportasi umum. Ingin merasakan denyut nadi kota dari dalam. Di depan hotel, petugas keamanan menunjuk ke arah halte Transjakarta yang hanya 200 meter jauhnya. Mau kemana, Pak? Koridor 1 langsung ke Blok M atau Dukuh Atas? Tiketnya pakai Jakarta saja, murah dan cepat, katanya sambil tersenyum. Tangan menunjuk papan petunjuk yang jelas. Saya berjalan ke halte. Pukul 13.22, halte bersih. Lantai keramik mengkilap, ada AC kecil di ruang tunggu. Tidak ada orang berdesak-desakan. Hanya ada 8 orang di depan saya. Seorang ibu kantoran bawa laptop, 2 mahasiswa pakai jaket alma mater, seorang bapak buruh dengan helm keselamatan di tangan. Bus datang tepat pukul 13.25. Hanya 3 menit tunggu. Pintu terbuka otomatis. AC langsung menyambut sejuk. Saya scan Jackcard di mesin. Kursi kosong di tengah langsung terlihat. Bus berjalan halus. Tidak ada rem mendadak, tidak ada suara klakson dari luar yang masuk. Di dalam, ada pengumuman suara perempuan yang jelas. Selamat siang Bapak dan Ibu, koridor 1 menuju Dukuh Atas. Mohon jaga kebersihan dan beri tempat duduk untuk lansia. Saya duduk di samping seorang laki-laki paruh baya. Seragam biru kerjaannya rapi, name tag bertuliskan Pak Hadi, guru SD. Dia lihat saya agak lama, lalu tersenyum. Dari luar negeri ya, Pak? Australia atau Eropa? Wajahnya kelihatan capek, tapi matanya penasaran. Saya tertawa kecil. Cerita singkat, saya jurnalis dari Australia. Lagi meliput soal dukungan Indonesia ke Iran. Pak Hadi mengangguk pelan. Matanya tidak terkejut. Iran ya. Kami ikut prihatin. Negara mereka lagi kena sanksi berat. Listrik sering mati, obat susah. Tapi kami di sini, sebagai sesama Muslim, memang harus bantu. Bukan karena politik, tapi karena hati. Kemarin sekolah saya dapat info dari pemerintah. Bantuan medis ke Iran lewat jalur kemanusiaan sudah dikirim lagi. Kami guru-guru ajar anak-anak. Jangan pernah tinggalkan saudara yang susah. Bus melaju di jalur khusus, melewati gedung-gedung tinggi yang rapi. Pukul 13.40, kami sudah di Dukuh Atas. Pak Hadi turun bareng saya. Tapi sebelum berpisah dia tambah. Indonesia ini besar, tapi kami tetap rendah hati. Lihat sendiri deh Pak, transportasi umum tepat waktu, orang-orangnya tidak ribut. Itu yang bikin negara-negara lain respect. Iran lihat kami sebagai teladan, katanya di berita. Mereka bilang Indonesia bukti bahwa negara muslim bisa maju tanpa kehilangan nilai. Saya bangga, tapi bukan sombong. Hanya, ya, itu kewajiban kami. Dia jabat tangan saya erat, lalu pergi dengan langkah tenang. Saya lanjut jalan ke stasiun MRT Dukuh Atas.
Pukul 13.55, stasiun dingin, lantai mengkilap, eskalator berjalan mulus. Tiket dibeli lewat mesin dalam 20 detik. Kereta datang tepat waktu. Pintu terbuka pelan. Di dalam, penumpang berdiri rapi, pegang handrail, tidak ada yang dorong-dorong. Saya berdiri dekat pintu. Sebelah saya seorang perempuan muda pakai hijab putih, tas kerja di bahu. Namanya Mbak Lina, dia bilang kerja di Bank Syariah. Bapak turun di mana? Kalau ke Monas, 1 stasiun lagi. Kami ngobrol pelan. Saya sebut lagi soal komentar warga Iran yang saya baca tiap malam. Mbak Lina tersenyum. Wah, mereka bilang gitu. Senang dengarnya. Kami di Indonesia memang tidak suka ribut-ribut di depan kamera. Tapi diam-diam, kami kirim bantuan. Obat, beras, bahkan tenaga medis. Karena kami tahu rasanya dulu saat krisis. Sekarang kami sudah lebih baik, jadi giliran kami bantu. Itu yang bikin mereka kagum. Bukan karena kami kaya, tapi karena kami tidak lupa sesama. Kereta berhenti di stasiun Monas pukul 14.12, tepat 6 menit perjalanan. Saya keluar. Udara siang masih nyaman. Di sekitar Monas, orang-orang piknik keluarga, anak-anak main bola di lapangan rumput yang hijau dan terawat. Seorang penjaga taman, Pak Slamet, mendekat saat lihat saya foto-foto. Hati-hati panasnya, Pak. Minum air dulu. Dia kasih botol air mineral dari keranjangnya, gratis. Dari mana, Pak? Oh, Australia. Iran lagi susah ya. Kami doakan mereka kuat. Indonesia ini rumah besar buat semua muslim. Kami tidak pernah tinggalkan. Saya duduk di bangku taman, buka ponsel. Komentar Iran siang ini semakin banyak. Seorang dokter dari Tehran menulis, saya lihat video MRT Jakarta di TikTok. Kereta tepat waktu, orangnya tertib, bersih. Di sini kami antri berjam-jam untuk bensin. Indonesia kasih kami harapan bahwa suatu hari kami bisa punya sistem seperti itu. Yang lain, seorang ibu dari Shiraz. Guru dan pekerja biasa di Indonesia ramah ke orang asing. Bicara soal solidaritas tanpa dibuat-buat. Itu yang kami rindukan. Negara yang besar, tapi hatinya tetap sederhana. Saya angkat kepala. Lihat Pak Slamet masih menyapu daun kering dengan pelan. Mbak Lina tadi sudah bilang, kami tenang karena kami tahu kebaikan itu tidak perlu diumbar. Prasangka saya tentang keramaian tidak teratur sudah hancur total. Baru naik bus dan kereta saja, saya sudah bertemu 3 warga biasa yang bicara tentang Iran dengan hati tulus, tanpa saya minta. Sistem berjalan tepat waktu, orang-orangnya tenang tapi peduli. Iran sedang dibelakangi dunia, tapi dari sini, mereka melihat Indonesia sebagai saudara yang berdiri tegak, bukan karena kekuatan militer, tapi karena ketenangan dan kebaikan sehari-hari yang nyata. Saya berdiri, jalan kembali ke hotel sambil dada terasa lebih ringan. Siang itu, Jakarta tidak lagi terasa asing. Ia terasa seperti rumah yang sedang mengajari saya pelajaran kecil tapi dalam. Saya meninggalkan Monas pukul 14.45. Matahari sudah condong ke barat, tapi masih menyisakan cahaya lembut di langit Jakarta. Keringat tipis di punggung saya langsung kering karena angin sepoi dari arah selatan. Saya tidak langsung kembali ke hotel. Kaki saya membawa saya ke arah Masjid Istiqlal yang hanya 10 menit jalan kaki. Saya ingin melihat sendiri bagaimana harmoni itu hidup, bukan cuma di berita. Di trotoar, orang-orang berjalan berdampingan. Ada perempuan berhijab panjang, ada pria berkaos polo biasa. Ada keluarga Cina Indonesia bawa anak kecil sambil pegang tangan. Tidak ada pandangan curiga. Tidak ada jarak yang dibuat-buat. Pukul 14.58, saya tiba di pelataran Masjid Istiqlal. Bangunan megah itu berdiri kokoh. Kubahnya mengkilap di bawah sinar sore. Tapi yang membuat saya berhenti adalah gereja katedral yang tepat di seberangnya. Hanya dipisah jalan lebar dan taman kecil. 2 tempat ibadah besar berdiri berdampingan selama puluhan tahun, tanpa pagar tinggi, tanpa penjagaan berlebih.
Seorang petugas keamanan masjid, Pak Ahmad, berpakaian seragam abu-abu rapi, mendekat saat lihat saya berdiri agak lama. Mau masuk, Pak? Silahkan. Jam buka sampai maghrib. Kalau mau foto, boleh di luar atau di dalam, asal sopan. Suaranya pelan, tidak memaksa. Saya mengangguk, masuk lewat pintu samping. Di dalam, lantai karpet hijau bersih. AC menyala tepat 22 derajat. Cahaya alami masuk dari jendela tinggi tanpa silau. Beberapa jamaah duduk diam membaca Al-Quran, ada yang sholat sunnah. Tidak ada suara ribut, hanya hembusan angin dari kipas besar yang berputar pelan. Saya keluar lagi pukul 15.20. Di taman depan, ada kelompok remaja dari gereja seberang yang baru selesai latihan paduan suara. Mereka pakai baju putih sederhana, tertawa kecil sambil bawa botol air. Seorang gadis mendekat ke saya. Bapak turis ya? Mau minum air dingin? Kami bawa ekstra. Dia sodorkan botol dari cooler kecil. Namanya Maria. Katanya siswa SMA Katolik dekat sini. Kami sering main bareng anak masjid. Besok ada acara bersama. Lomba voli antar umat. Indonesia begini, Pak. Beda agama, tapi satu tanah air. Saya ambil airnya. Rasanya dingin menyegarkan. Di bangku taman, seorang bapak tua duduk sambil jual es kelapa. Pak Min, umur 68 tahun, cerita sambil mengupas kelapa. Dulu zaman saya kecil, di sini pernah ada kerusuhan kecil. Tapi sekarang, lihat sendiri. Anak muda dari semua agama main bola bareng di lapangan ini tiap sore. Pemerintah bantu bangun taman ini, tapi yang jaga adalah kami warga. Kami tidak mau kehilangan yang sudah dibangun. Ponsel saya bergetar. Komentar Iran sore itu masuk lagi. Seorang akun @HosseinEngineer dari Teheran menulis panjang. Saya lihat foto Masjid Istiqlal dan gereja di sebelahnya. Dua agama besar hidup berdampingan tanpa ribut. Di Iran sekarang, listrik padam. Tapi kami masih ingat Indonesia pernah kirim bantuan listrik darurat lewat kapal. Kalian tunjukkan dunia bahwa Islam tidak harus eksklusif. Kami iri dan kagum. Yang lain, seorang perempuan bernama Sarah dari Mashhad. Harmoni antaragama di Jakarta itu mimpi kami. Kami lagi diisolasi. Tapi lihat kalian, masjid megah, gereja indah, orangnya tetap ramah. Indonesia, bukti negara muslim terbesar, bisa maju dengan nilai lokal tanpa kehilangan toleransi. Doakan kami bisa seperti kalian suatu hari. Saya duduk di bangku taman, minum es kelapa Pak Min yang manis segar. Pukul 15.45, saya lanjut jalan ke arah jembatan Semanggi yang dekat. Di sana, infrastruktur modern terlihat jelas. Jalan layang yang rapi. Lampu LED menyala meski masih siang. CCTV di setiap tiang. Mobil-mobil melaju tertib di bawah. Motor di jalur khusus tidak saling mendahului seenaknya. Seorang engineer muda yang kebetulan istirahat di trotoar, namanya Rian, pakai helm keselamatan, mendekat. Bapak lagi foto jembatan ya? Ini sudah dibangun ulang tahun lalu. Sistemnya pakai sensor otomatis. Banjir pun cepat surut. Kami warga bantu jaga, tidak buang sampah sembarangan. Dia cerita pelan. Dulu macet parah. Sekarang, 15 menit dari sini ke Tamrin sudah lancar. Kami bangga, tapi bukan sombong. Ini hasil kerja bersama. Saya balik ke hotel pukul 16.30. Di sepanjang jalan, saya lewati taman kecil dengan anak-anak bermain. Ibu-ibu ngobrol sambil jaga warung kecil. Semuanya tenang. Tidak ada preman, tidak ada suara teriakan. Di lobi, Andi menyapa lagi. Bagaimana sore Bapak? Menikmati harmoninya Jakarta? Saya mengangguk. Ya, saya menikmati. Saya lihat sendiri. Masjid dan gereja berdampingan. Jembatan modern yang terawat. Warga yang saling sapa tanpa pamrih. Semua berjalan tanpa kehilangan nilai lokal. Ramah, rendah hati, peduli. Komentar terakhir dari Iran malam itu muncul di ponsel. Seorang ayah dari Ko menulis, Indonesia tidak hanya besar.
Kalian punya infrastruktur kelas dunia, tapi hati tetap seperti desa. Toleransi antaragama itu pelajaran buat kami yang lagi susah. Kalian tidak pernah tinggalkan kami, meski dunia membelakangi. Saya taruh ponsel di meja, duduk di balkon kamar. Sore Jakarta terbentang. Lampu mulai menyala satu persatu. Prasangka saya sudah hampir habis. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang dalam pada sebuah negara yang maju dengan caranya sendiri, harmonis, tertib, dan selalu membuka tangan untuk saudara yang sedang tertekan. Saya duduk di balkon kamar hotel pukul 20.45 malam itu. Lampu-lampu Jakarta membentang di bawah sana, seperti lautan bintang yang tertib, tidak berkelap-kelip liar. Angin malam membawa aroma nasi goreng dari warung pinggir jalan, samar tapi hangat. Di pangkuan saya, ponsel masih terbuka. Komentar-komentar dari Iran malam ini datang lagi, lebih banyak dari biasanya. Seorang ayah dari Teheran bernama Ali menulis, Indonesia, terima kasih telah menjadi cahaya saat dunia mematikan lampu kami. Seorang mahasiswi dari Isfahan, Zahra, tambah, kami lihat video pasar, kereta, masjid, dan gereja kalian. Itu bukan mimpi, itu nyata. Suatu hari, kami ingin ke sana, belajar bagaimana tetap tenang di tengah badai. Saya, Alex Harper, jurnalis Australia yang sudah 10 tahun meliput Timur Tengah, datang ke sini dengan tas penuh prasangka. Saya pikir negara muslim terbesar pasti penuh kekacauan. Imigrasi berjam-jam, bagasi hilang, kota kotor, orang-orangnya kasar. Saya sudah siap menghadapi itu semua saat pesawat mendarat kemarin malam. Tapi dalam waktu singkat ini, sejak saya menginjak tanah Jakarta hingga sore tadi, setiap detail kecil telah menghancurkan semua bayangan itu satu persatu. Imigrasi selesai dalam 4 menit. Budi, sopir taksi, bicara tentang solidaritas dengan suara tenang. Rina, di resepsionis, melayani dengan cepat dan tulus tengah malam. Bu Siti di Pasar Tanah Abang menyodorkan teh hangat tanpa paksaan. Pak Hadi di bus Transjakarta, Mbak Lina di MRT, Pak Ahmad di Masjid Istiqlal, Maria dari gereja seberang, Pak Min penjual es kelapa. Semua orang biasa yang saya temui bicara tentang Iran dengan hati yang tulus, tanpa saya minta. Saya salah besar. Indonesia bukan hanya negara besar yang berisik. Ini adalah negara yang menjalankan sistem dengan tertib. Orang-orangnya ramah tanpa dibuat-buat, dan hatinya tetap terbuka meski dunia sedang sibuk membelakangi satu sama lain. Itulah yang membuat rakyat Iran melihat Indonesia sebagai saudara sejati. Bukan karena pidato besar di televisi, bukan karena bantuan yang diumbar di berita, tapi karena kehidupan sehari-hari di sini berjalan dengan tenang, adil, dan penuh empati. Mereka melihat harapan di sini. Sebuah negara muslim yang maju tanpa kehilangan nilai, toleran tanpa kehilangan identitas, dan selalu membuka tangan untuk yang sedang tertekan. Malam ini, saya pergi dengan dada yang jauh lebih ringan. Indonesia telah mengajari saya bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada suara yang paling keras, melainkan pada kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan bagi rakyat Iran yang sedang terisolasi, Indonesia tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Saya tutup ponsel, menatap kota di bawah. Jakarta malam ini terasa seperti rumah yang hangat. Bukan rumah saya, tapi rumah yang mengajari saya bahwa persahabatan antar bangsa bisa lahir dari hal-hal sederhana. Sebuah senyum di pasar, sebuah tempat duduk di bus, sebuah pintu yang terbuka tanpa syarat.